Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali ini hari ini kita bisa bertemu lagi ya di keluarga KHQ. Dan hari ini kita bersama Mbak Dania ya, selaku pengatur acara ini dengan Mbak Nirma. Ini ada teman-teman sejawat saya juga, mungkin ya ada mahasiswa yang mungkin ikut bergabung juga ya, dan terutama yang tercinta keluarga besar anggota KHQ. Ya. Hari ini kita berdiskusi tentang krisis adrenal ya, salah satu kegawatan pada hiperplasia adrenal kongenital. Dan saya kira ini yang justru sangat penting ya untuk menyelamatkan nyawa. Dan saya mungkin akan membagi sedikit dulu ya, kita kayak flashback dulu tentang CAH dan apa itu krisis adrenal. Sebelum kita nanti membuka berbagai forum pertanyaan, silahkan bertanya nanti. Tapi sebelumnya saya akan share dulu tentang topik kita hari ini, yaitu waspadai krisis adrenal pada hiperplasia adrenal kongenital ya. Dan hari ini khusus dipersembahkan untuk keluarga besar KHQ ini. Mungkin ini akan lebih simpel ya, karena ini kita sasarannya sebenarnya awam, jadi mungkin nanti untuk teman-teman sejawat ini mungkin hal yang sangat sederhana untuk disampaikan ke pasien. Ya, jadi kita mengulas kembali sedikit mengingat bahwa hiperplasia adrenal kongenital ini kelainan yang ditemukan sejak lahir dan mengenai sistem hormon kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal ya. Seperti kita lihat dari namanya saja hiperplasia artinya ada pembesaran ukuran sel ya. Adrenal itu adalah anak ginjal dan kongenital adalah kelainan yang dibawa sejak lahir. Dan seperti hormon-hormon lain ya ada di dalam tubuh ya, mungkin yang paling terkenal tuh kita tahu itu adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya, menghasilkan hormon tiroid ya. Kemudian ada kelenjar ya, pada wanita tuh ada indung telur, ada testis pada laki-laki ya, ini adalah sistem endokrin. Semua kelenjar-kelenjar ini. Nah, yang akan kita bahas itu yang di sini nih. Di atasnya ginjal ada kelenjar kecil yang namanya adrenal atau anak ginjal. Nah, itulah yang menyebabkan kelainan hiperplasia adrenal kongenital tuh problemnya itu ada di kelenjar itu ya. Nah, di dalam tubuh kita di kelenjar adrenal itu sebetulnya diatur oleh bosnya lagi gitu ya. Di dalam tubuh kita di otak itu ada yang namanya hipotalamus dan hipofise. Dan di dalam hipofise ini dia akan menghasilkan suatu hormon namanya adrenokortikotropik hormon ya. Hormon inilah yang sebetulnya merangsang kelenjar adrenal. Kelenjarnya untuk apa? Untuk menghasilkan yang kita sebut kortisol. Ya, jadi kortisol ini menjadi sangat penting nanti dalam pembicaraan. Nah, pada CAH apa yang terjadi? Ada suatu mutasi genetik, ya, jadi mutasi genetik di mana mutasi itu menyebabkan apa? Menyebabkan tidak bisa menghasilkan suatu enzim. Nah, enzim itu padahal dipakai oleh tubuh untuk mengubah dari dari kolesterol ya sebetulnya bahan dasarnya. Kalau cerita adrenal terus kemudian kita beranjak keadaan normal ya. Kalau kita kena dalam keadaan normal, ternyata ada kelenjar adrenal ini menghasilkan 3 hormon penting. Ya, 3 hormon penting itu hormon yang kita miliki semua, yaitu yang pertama kortisol. Ini hormon yang sangat penting. Ini sebetulnya disebut hormon stres. Jadi kenapa disebut hormon stres gitu ya? Jadi dalam kondisi tubuh stres itu maksudnya stres yang sakit berat seperti itu ya, bukan stres kita sedang stres karena nggak bisa ujian bukan ya, tetapi stres yang sakit berat begitu. Maka kortisol ini sehari-hari itu dia tugasnya adalah mengontrol kadar gula darah ya di dalam tubuh, menjaga tekanan darah dan membantu penyembuhan ya saat sakit atau luka. Kemudian ada hormon kedua yang dihasilkan yang disebut aldosteron ya. Di dalam hiperplasia adrenal kongenital ini aldosteron berfungsi untuk menahan garam ya. Jadi dia mengontrol kadar garam dalam darah agar kita tidak dehidrasi. Kemudian ada satu hormon lagi yaitu androgen. Ya.
androgen ini sebetulnya hormonnya bisa ada pada perempuan, pada laki-laki, tetapi di laki-laki ini kadarnya lebih banyak ya. Dan ini salah satu tugasnya adalah memelihara perkembangan karakteristik seksual ya sebetulnya ya. Misalnya munculnya rambut pubis itu juga diatur oleh adrenal. Dan adrenal juga nanti akan diubah ya di situ ya menjadi hormon laki-laki ya. Hormon perempuan juga punya tetapi kadarnya tidak sebanyak laki-laki. Nah, kalau kita gambarkan lebih sederhana, maka kelenjar adrenal ini bisa menghasilkan 3 hormon ini ya. Itu hormon-hormon tersebut berasal dari kolesterol ya, kemudian diatur ya oleh kelenjar hipofise ya, kemudian oleh adrenal. Nah, adrenal ini sendiri menghasilkan 3 hormon ini dan yang penting lagi adalah ketiga hormon ini nantinya bagaimana kalau pada CAH ya. Nah, pada CAH ini atau pada HAK ya, hiperplasia adrenal kongenital. Kalau bahasa Inggrisnya congenital adrenal hyperplasia, jadi CAH atau HAK. Nah, kolesterol ini tidak bisa diubah menjadi kortisol maupun si aldosteron tadi yang merupakan hormon penahan garam. Akibatnya apa kalau tidak bisa di sini tidak bisa diubah menjadi ini, maka dia bahan dasarnya numpuk gitu ya. Bahan dasarnya numpuk, kemudian dia bergeser ke sini menghasilkan androgen yang cukup banyak. Jadi ketika kortisol rendah, aldosteron atau hormon penahan garamnya rendah, androgen ini sebaliknya akan sangat meningkat. Dan ini menjadi sangat penting terutama pada anak dengan hiperplasia adrenal kongenital yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan tapi androgennya sangat tinggi. Ya. Tidak hanya untuk perempuan sebenarnya, untuk laki-laki dengan androgen yang sangat tinggi dia juga akan mengganggu, cuma mungkin munculnya tidak langsung ya. Kalau perempuan karena ternyata hal ini sudah terjadi sejak di dalam kandungan, maka anak akan lahir dengan klitoromegali ya, jadi klitorisnya lebih besar. Kemudian kita lihat berdasarkan tipenya, hiperplasia adrenal kongenital ini ada yang tipe klasik dan ada yang tipe non klasik ya. Yang non klasik ini yang kita mungkin tidak melihat secara mudah ya, karena gejalanya kadang tidak jelas. Misalnya nanti infertilitas, gangguan menstruasi, begitu ya. Jadi ini agak sulit, mungkin tidak ditemukan masa anak-anak ya. Ditemukannya nanti ketika remaja atau dewasa. Sedangkan yang tipe klasik itu ada 2. Pada dasarnya ada tipe kehilangan garam, yaitu salt wasting, dan tipe simple virilizing. Ya, ini yang bukan kekurangan garam. Yang terbanyak yaitu tipe yang kehilangan garam ini. Dan tipe kehilangan garam ini sekitar 80% ya dari tipe CAH ini. Dan ini yang penting karena ini juga bisa menyebabkan yang kita sebut salt wasting crisis sebetulnya. Jadi krisis kehilangan garam ini pada anak-anak CAH yang kehilangan garam dan tidak diketahui ya, jadi tidak diketahui akhirnya dia berlarut-larut begitu ya. Nah, kalau tipe yang sederhana tanpa kehilangan garam, biasanya pada anak perempuan itu kita ketemukan klitorisnya besar ya dan menyatunya bibir kemaluan ya. Jadi ada bibir kemaluannya itu lebih lekat ya, sehingga kadang-kadang dikiranya vaginanya tidak ada. Nah, ini makin jelas ya seiring dengan pertumbuhan kalau tidak diobati. Tetapi kalau diobati dia akan sedikit berkurang bahkan ya. Pada anak laki-laki tidak terdeteksi saat lahir, namun pada usia 2-3 tahun pembesaran penis ya terjadi, pertumbuhan rambut kemaluan yang dini ya. Jadi ini terjadi pubertas yang lebih cepat. Dan biasanya anak lebih tinggi ya, terlalu tinggi untuk anak-anak seusianya. Jadi kalau kita menemukan kok anak kita ketinggian gitu ya, ya ini hati-hati justru. Nah, sekarang untuk tipe kehilangan garam, nah ini yang lebih berbahaya karena ini sebetulnya yang lebih berat ya. Jadi nanti kehilangan garam berlebihan ya melalui kencing ya, kemudian anak mulai mengalami mual muntah, kekurangan cairan ya, penurunan tekanan darah dan bisa menyebabkan kematian. Yang penting lagi sebetulnya kemarin kalau di grup KHQ itu ditanya apa sih yang tipe kehilangan garam itu seperti apa dan sebagainya. Ini kira-kira seperti ini. Nah, bisa nggak menyebabkan kegawatan? Kegawatan bisa terjadi ya. Krisis adrenal ini nanti cirinya kadar garam ya turun ya.
gula glukosanya atau kadar gula juga turun ya, dan kadar kalium ya meningkat. Maka biasanya kalau mual muntah ya anak-anak dengan HAK ini, maka dokter akan memeriksa elektrolitnya ya, karena kita mau melihat ada krisis adrenal atau tidak. Karena kalau tidak segera diatasi ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau kita lihat penyebabnya apa sih krisis adrenal ini? Ya, tubuh bereaksi terhadap penyakit ya seperti demam, infeksi atau penyakit lain dan trauma fisik ya dengan melepaskan hormon kortisol. Nah, tapi ternyata anak dengan HAK apa yang terjadi? Kalau tubuh bereaksi terhadap penyakit seperti demam, infeksi atau penyakit lain itu dengan melepaskan kortisol, pada anak-anak dengan HAK ini dia tidak bisa menghasilkan kortisol. Ya, tadi karena mutasi genetik sehingga dia tidak bisa mempunyai satu enzim ya. Ada beberapa enzim tapi salah satu enzim yang penting ya, yang untuk jadi hiperplasia adrenal kongenital sebenarnya banyak macamnya, tapi yang tersering itu kita sebut 21 hidroksilase defisiensi. Jadi kehilangan enzim 21 hidroksilase itu. Dan kehilangan enzim tersebut menyebabkan kortisolnya ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh ya. Jadi ketika orang sakit berat, biasanya kortisol tuh otomatis meningkat ya, bisa meningkat 5 sampai 10 kali lipat lebih. Tetapi pada anak dengan hiperplasia adrenal kongenital tidak bisa menghasilkan kortisol yang cukup meskipun sedang sakit berat. Jadi kalau sedang sakit berat, dia berusaha menghasilkan tapi tidak bisa karena tidak ada enzim yang mengubah menjadi kortisol tadi. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh menjadi kurang terlindungi ya. Efek penyakit makin berat ya. Gula darah akan turun, tekanan darah akan turun ya, anak akan muntah-muntah ya, dan itulah kemudian anak mengalami krisis adrenal. Nah, bagaimana kita mencegah supaya kita itu tidak mengalami krisis adrenal ini anak-anak kita? Yang pertama sebetulnya ini kita sebut stress dose management ya, atau pengelolaan ketika anak sedang sakit. Jadi ada stress dose ya, dosis stres gitu ya. Jadi dosis ketika anak sakit. Ini yang paling penting untuk orang tua dan jangan takut, yaitu jika ada demam, panas tinggi, operasi atau luka berat, maka berikan hidrokortison lebih banyak. Ya. Ingat lebih banyak hidrokortisonnya dan naikkan dosis 3 kali lipat dari biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang misalnya minumnya itu sudah dibuat puyer ya, puyer 3 kali 1 bungkus, maka ketika sedang seperti ini kondisinya, ya misalnya demam ya, panas tinggi, kemudian dia ada luka berat, naikkan dulu dosisnya 3 kali lipat. Namun jika anak kok tambah mual, muntah-muntah, diare, anak tampak sakit berat, jangan ditunda, segera bawa ke sarana kesehatan terdekat. Dan jangan lupa kontak dokter yang merawat ya. Kalau kontaknya dokter yang tidak merawat itu terus terang sulit ya. Kalau saya dikontak itu juga sulit karena kita tidak bisa membayangkan kondisinya dan kita tidak mengenal pasiennya. Maksudnya tidak pernah menangani gitu loh. Jadi kalau bisa diusahakan kontak dokter yang merawat. Kalau kita pernah menangani, kita bisa paling tidak pernah, oh iya kasusnya begini-begini ya, beratnya sekian, ininya sekian. Sehingga dalam kondisi seperti ini, segera bawa ke rumah sakit terdekat ya supaya mendapatkan injeksi hidrokortison atau suntikan hidrokortison dan infus ya. Jadi kalau suntikan itu kan kalau dia muntah-muntah, terutama obat minum meskipun kita naikkan 3 kali lipat sulit, sehingga dia harus disuntik ya. Dan ini di KHQ biasanya keluarga dengan hiperplasia adrenal kongenital masing-masing mempunyai ini ya untuk anak-anaknya ya. Ini sebetulnya diadaptasi dari Eropa. Ya, ini dulu diberi ya dari Eropa, ini kemudian kami terjemahkan ya dari UKK Endokrinologi Anak. Jadi dalam keadaan ya penyakit yang serius ya, trauma tuh misalnya kecelakaan lalu lintas ya, muntah-muntah, diare, ayo segera berikan apa yang diberikan, injeksi hidrokortison
Ya, sekarang sudah ada ya injeksi hidrokortison di Indonesia. Ya, sementara baru satu sih mereknya Partison ya, tapi mungkin ada lagi nanti. Tapi intinya segera suntikan. Ya, bawa kartunya ya, bilang ke dokter anak saya itu dengan hiperplasia adrenal kongenital. Pada saat sakit berat, dokter meminta untuk menyampaikan ke dokter yang jaga ya, biasanya kan dokter jaga UGD mungkin ya, bahwa ini harus segera diberikan suntikan kalau tersedia. Kalau tidak tersedia, maka dokter akan mengubah ya, hidrokortison itu ada yang sejenis dengannya, dan itu bisa diubah oleh dokter. Yang penting dia dapat itu dulu ya. Dan tentunya karena dia kehilangan banyak garam, maka dia harus diberikan infus yang mengandung garam. Itu yang penting. Nah, bisa tidak kita mencegah? Ya bisa. Caranya bagaimana supaya kita tidak sering mengalami sakit dan sebagainya? Kita harus memberikan dosis obat yang sesuai ya. Dan untuk pasien atau keluarganya ya harus mentaati dosis yang diberikan. Jadi kalau dosisnya kurang terus, ya selain androgennya tinggi, ya dia akan menyebabkan lebih maskulinisasinya lebih banyak ya, anak lebih mudah pubertas precox gitu ya. Tetapi juga yang penting lagi adalah anak tersebut terhindar dari krisis adrenal ya. Kalau dosisnya tidak tepat itu seringkali anak ada dua macam. Kalau dosisnya terlalu banyak, maka anak tumbuhnya tidak sesuai ya, mungkin bisa terjadi terlalu gemuk dan sebagainya ya wajahnya. Tetapi kalau dosisnya kurang, anak tumbuh terlalu cepat ya tinggi badannya, tapi kemudian pubertasnya juga lebih cepat ya, bisa terjadi pubertas dini yang akhirnya menyebabkan perawakan pendek ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, ini mungkin sekedar sharing ya tentang itu supaya nanti bisa untuk bahan kita ngobrol-ngobrol. Ya, saya kira demikian. Ya, silakan saya kembalikan ke Mbak Dania ya selaku pemandu acara ini. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Yes, untuk selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Atau mungkin sudah ada di chat. Saya lihat di chat, ini sih sudah ada yang nanya dok dari Ibu Nabila. Izin bertanya, bagaimana cara menghitung kebutuhan atau dosis genison pada anak? Karena ada orang tua yang jauh dengan rumah sakit pusat sehingga genison beli sendiri. Kalau saya sih menyarankannya untuk Ibu Nabila ya diskusi ke dokternya. Kenapa? Karena dosis genison itu isinya hidrokortison ya, dia merek dagangnya genison ya. Sebentar lagi mungkin ada yang lain lagi nih, nggak cuma genison merek dagangnya. Tetapi intinya pada hidrokortison ini kita menyesuaikan satu tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, dan kita harus melihat apakah ini dalam fase bayi banget ya, ini fase anak-anak ataukah ini fase remaja ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua harus diperhatikan juga bagaimana responnya terhadap itu. Pertumbuhannya itu bagaimana. Jadi pertumbuhan itu perlu diketahui. Misalnya kok mendadak pertumbuhannya sangat cepat. Nah ini yang bisa menghitung nih kebetulan teman-teman dokter anak biasanya. Kita melihat kan kalau pertumbuhannya ya biasanya kita ngitung ya pakai kurva mau kurva WHO, CDC, kurva Indonesia yang jelas laju atau kecepatan pertumbuhannya itu kalau terlalu cepat berarti kita harus curiga jangan-jangan obatnya tidak cukup. Karena kadang-kadang bukan obatnya yang tidak cukup yang diberikan dokter tetapi ketidaktaatan minum obat. Jadi ketidaktaatan minum obat ini akan membuat obatnya itu jadi seakan-akan tidak pas. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, selain itu harus dilihat juga sebetulnya idealnya kita melihat kadar 17-hidroksiprogesteron dan testosteron. Tapi kan ini harganya mahal ya, mungkin tidak semua pasien mau ya karena tidak ditanggung juga oleh BPJS. Tetapi dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan anak ini,
Ya, bagaimana responnya terhadap obat-obatan, apakah masih muntah, mungkin harus dicek elektrolitnya, bisa dilihat dari situ kan untuk yang masih kecil, yang masih muntah-muntah. Nah, itu bisa membantu untuk menetapkan dosis berapa yang tepat. Sehingga saran saya mungkin tidak untuk mengobati sendiri, tetapi lebih ke arah konsul ke dokter. Kalau tidak ada dokter anak, misalnya dalam keadaan ini ya mungkin diskusi dengan dokter umum, mungkin dokter umumnya bisa WA dokter anaknya atau bagaimana gitu, sehingga ini untuk terutama yang pelosok ya. Kalau saya menyarankan dikomunikasikan, karena kalau kita menetapkan dosis sendiri itu nanti tahu-tahu datang dengan pubertas precox biasanya. Saya punya pengalaman ya, jadi pasiennya itu pindah jauh gitu ya, pokoknya jadi kami di Semarang, saya pindah di satu area di luar Jawa yang cukup jauh begitu, dan itu terjadi mungkin sekitar 10 atau 10 tahun lalu ya mungkin. Jadi anaknya tuh pergi umur 3 tahun, datang kembali umur 4 tahun sudah muncul rambut kemaluan ya. Anaknya kemudian suaranya udah besar dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dihindari karena obatnya terus mengikuti dosis yang lama, terus tanpa melihat berat badan ya. Jadi berat badan, tinggi badan ini menjadi sangat penting dalam penentuan dosis ya. Jadi saya sarankan diskusi dengan dokter anak terdekat. Kalau dokter anak terdekat mungkin ya tidak familiar atau apa dengan CAH, nanti ya bisa dikonsulkan dengan dokter anak endokrin yang ada di wilayah itu atau di tempat lain ya, silahkan. Kalau mau konsul dengan saya juga silahkan, tapi mungkin kalau untuk dosis harus dokternya yang konsul. Karena kalau pasiennya itu kita agak sulit ya, karena kita tidak melihat. Jadi harus dilihat dulu oleh dokternya, baru ditetapkan dosisnya. Itu sih saran saya. Begitu ya Ibu Nabila, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada dari Ibu Ripka. Izin menanyakan patokan secara labor untuk CAH yang laboratorium maksudnya. Oke, CAH yang terkontrol menggunakan pemeriksaan labor apa saja dan berapa kali sebulan? Ya. Jadi laboratorium itu idealnya sekitar 3 sampai 4 bulan sekali sebetulnya. Sebetulnya ya. Tetapi memang kalau saya melihat-lihat kondisi karena apa? Karena labor ini tidak ditanggung BPJS. Jadi terus terang kalau saya lebih banyak melihat klinisnya ya. Kalau dia kelihatan menyimpang ya kita harus segera periksa laboratoriumnya. Yang diperiksa adalah kalau menurut guideline ya, menurut buku acuan internasional ini 17 hidroksiprogesteron. Yang kedua yang dilihat adalah androstenedion sebetulnya. Tapi androstenedion ini nggak bisa diperiksa di Indonesia nih. Kalau di dia itu dikirim ke Amerika. Jadi kita memilih yang sejenisnya yaitu testosteron. Harapannya adalah testosteronnya menjadi normal, 17 hidroksiprogesteronnya sedikit saja meningkatnya. Jadi bukan menjadi normal, kalau 17 hidroksiprogesteronnya normal itu kelebihan malah dosisnya. Jadi itu acuannya sekitar itu. Jadi yang diperiksa adalah 2 hormon tersebut kalau mau ideal, dan tiap 3-4 bulan, ada yang mengatakan kalau udah lebih besar 3-6 bulan begitu. Jadi ya tidak sering-sering sekali. Biasanya kalau 3 bulan itu yang masih kecil-kecil ya, masih bayi-bayi, tapi kalau sudah dewasa ini ya 6 bulan juga tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan berikut ini ya, langsung saya jawab aja. Iya, dari Syafira, dokter saya mau tanya. Dan Syafia ya. Ya, dokter saya mau tanya, anak saya umur 7 tahun, sudah keluar bulu di kemaluannya, kemudian sekarang sudah 9 tahun, semakin banyak, dan sekarang payudaranya juga sudah mulai tumbuh. 1, beranak ini dok, pertanyaannya. 1, apakah anak saya sudah pubertas dini? Kedua, sekarang dosis anak saya 8 mili 3 kali sehari, apakah sudah sesuai dengan pubertas yang dialaminya? Berat badan anak saya sekarang 28 kilo dengan tinggi badan 128. Dan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan kepada anak saya yang sudah pubertas dini? Ya, terima kasih. Ya, ini persoalan pubertas dini ini banyak ya pada anak-anak dengan hiperplasia adrenal kongenital. Biasanya 1 pada yang terlambat terdiagnosis. Ya, jadi kita terlambat mendiagnosis, mungkin tidak usia bayi langsung ketemu gitu ya. Yang kedua biasanya pada yang obatnya itu mungkin bukan tidak cukup dosisnya, tetapi mungkin kadang bolong-bolong memberinya. Ya, jadi kalau pada
HAK ini obatnya dihitung per hari sebetulnya. Jadi kalau misalnya si pagi ingat minum, misalnya ya kan ada yang mungkin pakai 2-3 dosis ya, malamnya lupa ya sudah. Nah ini yang seperti ini yang kadang-kadang membuat mungkin ya kemungkinan atau dia terlambat terdiagnosis. Kalau terlambat terdiagnosis hormonnya sudah terlanjur tinggi duluan. Ya, jadi ketika ditekan itu tetap ada masa di mana dia menjadi sulit ya. Nah, kalau kita lihat kalau umur 7 tahun sudah muncul rambut kemaluan, itu kemungkinan sudah pubertas memang. Tapi pada anak CAH bisa saja dia baru rambut kemaluannya, tapi kita harus lihat yang lain lagi ya. Umur tulangnya bagaimana? Ya, saya ada pasien datang 6 tahun sudah muncul rambut kemaluan tapi laki-laki ya, tapi umur tulangnya udah 16 tahun. Jadi sudah nutup tulangnya. Ya, karena baru terdiagnosis baru ya. Ini biasanya pada tipe yang tidak kekurangan garam ya. Nah, misalnya pada kasus ini anaknya sudah pubertas precox betul. Nah, dosisnya 8, ini mungkin mililiter atau miligram ya, mungkin 8 miligram. Kalau 8 miligram ini sebenarnya sudah lumayan sih, sudah mungkin sudah sesuai ya, sudah cukup tinggi. Tapi ini harus dilihat, apakah minum obatnya teratur. Ya, kalau saya lihat sekilas sudah sangat cukup, tapi apakah teratur nggak minum obatnya? Itu mungkin yang harus dilihat sendiri ya oleh orang tua. Apakah sehari itu memang betul-betul memberikan 3 kali 1 itu secara tepat ya. Idealnya kami di Semarang pernah ada penelitian ya untuk pemberian obat ini. Ternyata kalau kita taat ya minum obatnya dengan 8 jam sekali, itu sebetulnya kadar hormonnya bisa bagus. Jadi kalau misalnya jam 6 pagi ya jam 2 siang, jam 10 malam. Cuma ini kan yang sangat ideal ini terus terang sulit ya. Saya ya merasa saya sendiri kalau minum obat dengan jam yang ini, tapi ada beberapa orang tua yang begitu taat ya dan hasilnya memang lebih oke ya. Nah, kalau sudah pubertas dini apa yang harus dilakukan? Kalau pubertas dini segera ke dokter endokrin anak. Kenapa? Kalau pubertas dininya CAH itu sebetulnya kan karena kelebihan androgen. Tapi kelebihan androgen pada pubertas dini, nyatanya dia tidak hanya rambut kemaluan, tapi payudara mulai tumbuh. Nah, kalau payudara mulai tumbuh nanti harus dilihat umur tulangnya itu sudah mencapai berapa, terlalu jauh enggak dari umurnya. Nah, itu harus dilihat oleh dokternya. Kemudian ditetapkan apakah ini pubertas yang tadinya hanya karena androgennya berlebih itu memicu juga terjadinya pubertas yang di sentral, yang di otak. Ya, jadi otaknya itu menjadi hormon pubertas menjadi ting gitu, jadi aktif. Jadi dia beneran jadi pubertas precox yang di sentral juga, yang artinya hormon-hormon yang di otak itu kemudian hormon pubertasnya muncul semua, udah naik semua. Nah, ini harus diobati. Tapi harus menghubungi dokter endokrin ya, karena ini harus dipastikan dulu ya. Ini kan baru wacana ya, tapi untuk kepastiannya harus diperiksa. Dan tentunya nanti ada pemeriksaan laboratorium ya, misalnya hormon-hormon pubertas, umur tulang ya, itu harus dipastikan. Begitu. Ya. Ya, terima kasih dokter. Ini ada lagi Ibu Ripka. Beliau menanyakan pada pasien yang datang dengan keadaan tertunda diagnosis menjelang 20 tahun, namun setelah diselidiki memang pernah mengalami lemas dan mual dan muntah selain maskulinisasi. Ketika diperiksa, natrium di bawah 126, apa bisa dikatakan tipe salt wasting? Jadi ini memang kasus yang jarang ya. Datang dan keadaan tertunda, umur 20 tahun, tapi saat ini natriumnya rendah. Sangat mungkin dia tipe salt wasting. Ini sebetulnya idealnya kita bisa mengecek ya, namanya renin, dan itu biasanya tinggi. Ya, saya punya pasien ya yang memang dulu kecil pernah muntah-muntah, terus kemudian kayak lost to follow up gitu ya, hilang, kemudian datang lagi, terus sudah tidak pernah muntah-muntah sehingga oleh dokter didiagnosis yang tidak pernah diberi hormon penahan garam lagi. Tapi ketika kami mengirim sampelnya itu ke Belanda ya, ternyata memang mutasi genetiknya itu dia tipe yang kekurangan garam dan reninnya tinggi. Tapi kemudian saya tanya orang tuanya, apa anak ini nggak pernah sih muntah-muntah? Ya kadang-kadang muntah-muntah saya kasih oralit katanya.
Ya, jadi mungkin karena di Indonesia ini kalau diare muntah-muntah dikasihnya oralit, sehingga dia mendapatkan garam dari situ, ya sehingga bisa selamat. Ya, ini kami pernah mengadakan apa ya kayak penelitian ya pada kenapa di Indonesia yang terlambat terdiagnosis juga selamat. Ternyata mungkin karena selain mekanisme kompensasinya dari tubuh ya, tetapi saya berpikir kemungkinan besar kalau anak muntah-muntah diare masuk rumah sakit sudah pasti dikasihnya tuh satu oralit, kedua infus yang mengandung natrium. Jadi selamat terus dia. Ya, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak terselamatkan, yaitu apa? Jadi beberapa pasien itu di kita itu ada yang mengalami disabilitas intelektual. Disabilitas intelektualnya karena apa? Saya pernah diskusi ya dengan dari Australia, dari Belanda begitu ya, para pakar endokrin itu ya. Kalau di sana kan sudah tidak ada lagi karena CAH itu ditemukan sejak bayi dengan menggunakan screening bayi baru lahir. Nah di Indonesia kan kita nggak ada screening ya. Jadi kita menduga bahwa kemudian mengalami disabilitas intelektual itu kemungkinan karena sering hiponatremi, ya. Yang kedua, jadi kalau hiponatremi terus itu sebenarnya otak terganggu ya. Kedua hipoglikemi. Jadi darahnya gula darahnya itu rendah. Nah, ini yang sering bikin hiponatremi itu juga bisa bikin kejang. Ya, mungkin ini yang membuat bisa terjadi gangguan kognitif ya. Ini memang di dunia yang maju, maksudnya seperti Eropa, Amerika nggak ditemukan, tapi di kita kami mengamati ada ya, sehingga itu mungkin saja yang tadi ditanyakan oleh Ibu Ripka, ini bisa saja suatu kondisi yang self-boasting. Tapi harus ingat, pasien yang bukan self-boasting pun dalam keadaan sakit berat, itu dia bisa mengalami krisis adrenal. Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan kortisol yang cukup. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia juga natriumnya turun. Ya, jadi bisa saja ini tipe yang self-boasting, tapi juga bisa tipe simple virilizing tapi sedang sakit berat. Ya, jadi kalau sakit berat itu tetap bisa terjadi adrenal insufisiensi ya, atau artinya kelenjar adrenal nggak berfungsi dengan baik sehingga natriumnya ikut rendah. Jadi ini mungkin yang harus dicek sih. Tapi salah satu kalau pakai laboratorium kita bisa ngecek renin, tapi yang kedua kita bisa periksa mutasi genetiknya sebenarnya ya. Cuma di Indonesia agak sulit ya. Ya, tapi kita biasanya dari gejala klinis kalau kita tetap dia muntah-muntah sering ya kasih saja tetap. Kita anggap dia tipe self-boasting lebih aman. Ya, demikian. Ya, terima kasih dokter. Ini berikutnya sepertinya ini dokter kali ya, Ibu Made Yuliari dari IDAI Kalteng. Izin bertanya, saya sering mendapatkan anak perempuan datang dengan vagina tertutup. Apakah itu termasuk CAH, dok? Apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih dokter Made. Jadi, dokter Made ini senior saya ini. Dokter, jadi kalau anak perempuan datang dengan vagina tertutup, kemungkinan bisa CAH, bisa bukan. Tapi yang tersering sebetulnya justru sinekia vagina namanya. Jadi itu memang dia menutup tapi hanya sementara ya pada anak-anak perempuan ya masih kecil-kecil itu ya masih bayi berapa bulan anak itu kadang dilakukan. Tetapi pada vagina yang tertutup ini biasanya dia kelihatan bening begitu ya. Itu yang sinekia vagina. Tapi kalau CAH itu dia menutup dari bawah ya, dari bawah sampai ke atas gitu. Jadi dia bisa menyerupai hipospadia. Dan biasanya kalau untuk CAH perempuan dia harus klitoromegali. Jadi klitorisnya harus besar. Sementara kalau yang sinekia vagina klitorisnya tidak besar. Dia hanya kayak bayangan tapi dia melekat begitu karena estrogen masih rendah ya pada bayi sehingga bisa terjadi itu. Tetapi kalau CAH itu dia klitoris atau kelentitnya itu besar. Dan kemudian yang dua itu kadang-kadang bisa menutup, ada yang menutupnya rapat, ada yang menutupnya sedikit, ada yang tidak menutup tapi klitorisnya besar. Nah, itu kita menggunakan namanya skala Prader untuk menentukan ini tipe yang mana ya, ada Prader 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya, nanti dilihat yang mana, tapi itu kalau pada anak dengan CAH. Ya, demikian Mbak.
Dikasih terapi apa ya, Dok? Kalau Sinekia vagina kita bisa memberikan estrogen oles sih. Tapi harus hati-hati karena kadang dia kayak payudaranya kemudian tumbuh gitu kalau kita terlalu. Jadi biasanya hanya 1 atau 2 minggu sudah membuka. Siap, terima kasih, Dok. Sama-sama, dokter. Ya, terima kasih Dokter Made. Iya, berikutnya dari Bapak Hadi. Izinannya Dok untuk bone age. Sebaiknya sekali berapa bulan dicek karena itu tentu mempengaruhi dosis Hyson-nya. Ya, jadi kalau bone age itu biasanya paling cepat setahun sekali. Setahun sekali kita baru ngecek. Biasanya setelah 2 tahun baru kita ngecek bone age. Karena bone age itu sebetulnya ada range standar deviasinya gitu loh. Jadi misalnya umur 5 tahun itu ada 5 tahun plus minus berapa bulan itu masih dianggap normal. Ya, jadi harus didiskusikan tapi biasanya kita cek setahun sekali paling tidak. Kalau kurang dari setahun agak sulit sih bone age, perubahannya mungkin agak lama ya, jadi yang disarankan setahun. Oke, ini sekali lagi Ibu Ripka, jika pasien dewasa CAH tidak cocok dengan Dexa atau metilprednisolon, disarankan tetap memakai Hyson. Berapa kalikah pemberian Hyson diberikan jika dihubungkan dengan paruh waktu obat? Apakah 2 kali atau 3 kali? Terus beliau nanya lagi, pada pasien CAH dengan perkembangan seksual sekunder tertunda di atas 20 tahun, normalnya catch-up untuk mengejar perkembangan tertunda ini berapa lama? Dan apakah target perkembangan mamae genital internal dan eksternal apakah cukup sampai stage 3? Ya, itu dari Ibu Ripka. Terima kasih Bu Ripka. Jadi kalau kita lihat apakah kalau pasien dewasa ternyata tidak bisa menggunakan Dexa, metilprednisolon ataupun prednison, dia memang kembali menggunakan hidrokortison ya. Berapa kali pemberiannya? Di guideline itu sebetulnya 2-3 kali. Jadi silahkan bisa 2 kali atau 3 kali. Dan memang waktu paruh hidrokortison itu sekitar 8-12 jam. Tapi kalau kita 3 kali itu menurut saya sih lebih bagus. Tapi penelitian terbaru tuh di beberapa review itu ada yang malah 4 kali gitu. Dan sekarang itu sebenarnya di penelitian itu sedang berusaha menciptakan yang long acting begitu ya. Jadi dia bisa lebih panjang mungkin ya minum obatnya meskipun hidrokortison. Dengan hidrokortison itu kan yang efeknya paling efek sampingnya paling kecil ya, dan dia tidak mengganggu pertumbuhan tulang untuk anak-anak. Itu masih boleh ya 2-3 kali. Yaitu soalnya yang beberapa tuh ada penelitian yang bahkan dibuat 6 kali apakah lebih baik begitu ya. Tapi kalau saya biasanya memberikan kalau untuk hidrokortison itu 3 kali sehari. Kemudian pertanyaan berikut masih ya tadi ya, kalau perkembangan CAH dengan perkembangan seksual sekunder tertunda ya di atas 20 tahun normalnya catch up untuk mengejarkan berapa lama? Kalau dari pengalaman saya jadi saya punya beberapa pasien yang datang tuh sudah usia 19-20 gitu ya. Itu tergantung. Jadi pertumbuhan seks sekundernya itu betul-betul tergantung pada tentunya virilisasinya atau maskulinisasinya itu sudah seberapa berat biasanya. Jadi beberapa pasien itu tetap bisa menstruasi ya. Kami pernah ada pasien yang sudah 17 tahun ya ketika pertama kali datang mungkin diobati baru sekitar umur 20 tahun ya karena kemudian tidak ketemu lagi itu punya anak. Ya, di pasien kami di Semarang udah 3 yang punya anak ya. Jadi pasien dengan hiperplasia adrenal kongenital punya anak. Yang satu malah anaknya 2. Ya, jadi ternyata bisa mengejar meskipun itu yang late identified ya. Jadi terlambat terdiagnosis. Dan yang satu itu malah umur 27 tahun ya baru mulai saya obati itu baru ketemu tuh sekitar 27 tahun. Jadi lama tidak pernah ketemu lagi, ayo diminum lagi obatnya, itu bisa hamil. Jadi tergantung memang. Tapi ada juga yang sudah kita beri obat terus agak sulit sekali untuk menumbuhkan payudara. Jadi masing-masing itu tergantung, menurut saya tergantung jenis mutasinya ya, kelainannya yang mana.
kemudian tipe yang apa ya, tipe yang simple virilizing atau yang self boasting itu kadang berbeda. Dan kemudian yang saya lihat yang pasien saya itu saya tanya mereka bisa menyusui. Ya, saya tanya minum ASI nggak bayinya, minum ASI. Ya, saya dikirimi fotonya dia lagi menetek gitu. Jadi meskipun nggak besar banget tapi mereka minum ASI. Ya, nah ini ternyata kan berarti perkembangan genitalianya sampai selesai begitu sampai benar-benar dewasa. Ya, artinya rahimnya bisa hamil, rahimnya bisa istilahnya menampung anaknya ini, kemudian juga bisa ternyata payudaranya juga bisa menghasilkan ASI yang cukup untuk anaknya. Ya, jadi menurut saya ya tergantung kapan kita memberi obat, obatnya cukup atau tidak, ketaatan minum obat kembali ke ketaatan ya, ketaatan itu memang sangat penting. Sehingga ini nyambung sama yang bawahnya nih, mungkin sekalian saya baca karena nyambung. Dokter mau tanya ini dari Ibu Retmi ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua lupa meminumkan obat, bagaimana caranya? Nah, karena tadi keterkaitannya dengan ketaatan ini menjadi sangat penting, orang tua yang lupa minum obat biasanya saya menyarankan segera dirapel. Jadi kalau 3 kali sehari, pagi lupa minum obat, siang 2 kali, lipat. Jadi misalnya 1 bungkus pagi, 1 bungkus siang kan, jam siang kita belum. Atau mungkin begitu, dia biasa minum jam 7 pagi, jam 10 baru ingat ya, udah langsung diberikan jam 10. Nanti yang siang tetap ikut jadwal siang, karena dosisnya itu dihitung per hari. Jadi kalau kita bolong-bolong terus, itu biasanya hormonnya meningkat tajam. Ya. Kami pernah penelitian tiap 3 bulan itu dicek terus ya, ternyata ketaatan itu memang memegang peranan penting. Jadi dari anamnesis, dari wawancara kalau ditanya lupa berapa kali itu mempengaruhi sangat mempengaruhi kondisi hormonnya. Sehingga itu ya penting banget untuk mengingat. Kalau saran saya di alarm aja, mungkin kalau masa kini itu kan paling gampang orang memegang handphone ya, jadi mungkin alarm. Iya. Ya. Selanjutnya dari demikian Mbak Dania, silakan dilanjut. Ya, terima kasih dokter. Semoga jelas ya untuk Ibu Ripka dan Ibu Retmi. Atau ini dengan Bapak Markuto. Selamat malam, saya orang tua pasien CAH. Mohon izin bertanya, selama ini saya sering terkendala terkontrol karena alasan izin kerja. Kalau ingin konsultasi dengan dokter, bagaimana prosedurnya? Media apa yang disarankan? WA, telepon, atau ada aplikasi tertentu? Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau terus terang kalau dokter itu ada sekarang itu dari ID itu mengeluarkan kayak misalnya konsultasi lewat media dan lain-lain itu tidak disarankan karena takutnya itu disalahgunakan karena pada saat posisi itu tuh dokter sedang tidak praktek ya, sehingga kalau misalnya ucapan saya ini ada yang salah itu bisa istilahnya di blow up gitu ya, sehingga disarankan menggunakan telemedicine kalau memang tidak bisa ya. Beberapa dokter, saya kira teman-teman saya dokter di sini juga menggunakan telemedicine. Kalau saya di Karyadi itu saya biasanya menyarankan pasien menggunakan klinik virtual. Jadi Karyadi punya namanya klinik virtual dan itu dilakukan secara virtual, resep bisa dikirim untuk pasien lama biasanya. Jadi tetap harus ketemu dokter dulu mungkin sekali 2 kali. Setelah itu bisa kalau misalnya konsultasi dan lain-lain. Nah, itu resmi oleh rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa tetap bisa dilindungi hukum karena ada catatan medik tentunya begitu ya, sehingga mungkin itu bisa untuk saya kira beberapa teman-teman sejawat di sini di dokter endokrin anak juga banyak yang rumah sakitnya itu punya telemedicine ya, jadi silahkan bisa dilakukan saya kira. Iya betul dok. Ya lagi nih dok dari Ibu Ripka. Apakah klitoromegali bisa mengecil seiring dengan kadar hormon seksual atau untuk rekonstruksi pada bagian klitoris jika tidak ada massa di vagina, apakah indikasi absolut atau relatif? Kalau klitoromegali masih bayi, pasien saya kebanyakan mengecil kalau taat minum obat. Bahkan ada yang sampai tuh hampir tidak kelihatan. Ya, jadi karena taat minum obat, baik pengobatannya hampir tadinya tuh waktu bayi kelihatan besar banget sampai udah nutup labianya. Yang seperti ini mungkin tidak buru-buru ya untuk melakukan klitoroplasti.
pendekkan klitoris. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau kadar hormonal kontrol biasanya iya, tapi kalau sudah dewasa itu tidak bisa. Kalau dari pengalaman saya, kalau dewasa tidak akan mengecil lagi karena sudah terlalu lama dalam paparan androgennya. Jadi dia nggak akan kecil lagi. Tetapi kalau masih kecil bayi itu bisa, benar-benar bisa mengecil. Ya, dari pengalaman bisa mengecil. Tapi kalau misalnya rekonstruksi itu maksudnya bagian klitoris tidak ada masalah ya, maksudnya itu besar tapi cuma sedikit atau mungkin tidak ingin, itu diserahkan kembali ke pasien sebetulnya, terutama untuk pasien dewasa. Jadi dewasa ini sebetulnya sedang terjadi suatu kontroversi ya di dunia kedokteran. Kapan sih kita waktu yang tepat untuk melakukan operasi pada anak perempuan? Ya, ada beberapa organisasi kayak parent support gitu ya di Eropa, di Amerika itu mulai menentang istilah mereka adalah mutilasi genital yang istilahnya para parent support ini pada support group ini tidak terlalu dini sampai menunggu anaknya itu bisa memberikan persetujuan. Ya, jadi ini memang masih merupakan kayak perdebatan ya. Memang secara umum kalau CAH itu kan sebenarnya kalau kita ketemu awal itu kan tidak ada masalah dengan ini ya, tetap menjadi perempuan gitu loh, tidak ini, kecuali yang terlambat ya. Nah, itu akhirnya akan dikembalikan ke kemana kalau yang dewasa misalnya seperti pertanyaan Bu Ripka ini, pada dewasa kembali ke pasien. Tidak ada indikasi absolut sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dia bukan kalau klitoromegali itu dia hanya secara anatomisnya ya, tetapi yang kalau misalnya mau menikah apa itu yang penting sebenarnya ini vaginanya bagaimana gitu. Jadi nanti harus dilihat di situ lubangnya dan sebagainya itu. Biasanya bisa konsul ke dokter obsgin atau dokter kandungan ya. Apakah perlu dioperasi? Belum tentu. Kalau kecil banget ya mungkin nggak perlu. Klitoris yang misalnya hanya sedikit membesarnya mungkin tidak perlu. Bisa saja ya, jadi itu harus tetap didiskusikan. Ya demikian Mbak Dania. Ya, ini nyambung nih Dok ke pertanyaan Bapak Hadi. Dia nanya apakah anak CAH perempuan juga perlu dioperasi vaginoplasti? Tergantung. Jadi kelainan pada CAH ini ada namanya Prader 1 sampai Prader 5 ya, jadi kategorinya. Kalau Prader 2 itu dia hanya klitoromegali saja, tapi tidak ada fusi atau tidak ada tadi loh penempelan bibir labia yang itu tidak ada. Itu hanya murni klitoromegali. Kalau yang Prader 3 dia ada penempelan hanya sedikit sebagian lah ya. Kalau Prader 4 itu dia benar-benar sudah sampai ujung jadi hanya kelihatan lubangnya satu untuk pipis. Yang Prader 5 dia benar-benar menyerupai laki-laki jadi tempat pipisnya ada di ujung palus kita menyebutnya ya kalau klitoromegali yang sampai menyerupai itu. Nah, operasi itu benar-benar tergantung dari kondisi ini nih. Jadi dokter bedah harus menentukan ya, apakah dia masuk ke Prader 1, Prader 2, 3, 4, 5. Kalau Prader 1 normal. Sehingga nanti dilihat di situ. Apakah perlu vaginoplasti? Ya, tergantung kondisinya. Kalau dia tidak ada fusi labia itu tidak perlu. Tidak selalu gitu. Jadi ini dari pengalaman kami ya, yang beberapa pasien yang sudah dewasa. Jadi betul-betul tergantung dari kondisi masing-masing. Tapi yang jelas kalau misalnya mau punya anak, biasanya vaginanya agak sempit. Sehingga di jurnal banyak mengatakan ya sebaiknya operasi. Kebetulan pasien kami yang punya anak tuh semuanya operasi sesar. Ya, karena agak sempit nanti agak sulit untuk salinan normal gitu. Ya, mungkin itu. Oke. Ya, terima kasih Dok. Ini dari Ibu Nabila lagi nih Dok. Mau bertanya, anak saya umur 6 bulan karena ada kendala atau sesuatu imunisasi jadi terlambat. Sekarang mau imunisasi BCG, namun dokternya tidak berani imunisasi karena sudah umur 6 bulan mereka mewajibkan anak saya untuk tes lab Mantox. Namun karena terkendala biaya dan waktu kami tidak tes lab, pertanyaannya apakah bisa imunisasi BCG diloncati langsung ke imunisasi DPT?
imunisasi campak dan lain-lain. Ya, memang khusus untuk imunisasi BCG ini istimewa. Jadi kalau dia sudah lebih dari 3 bulan harus dilakukan tes apakah dia sudah terinfeksi kuman TBC apa belum. Dengan cara tes mantuk. Jadi nggak boleh langsung diimunisasi. Nah, kalau memang ternyata tidak bisa nih melakukan imunisasi BCG, ya yang lain tetap jalan. Tetap harus catch up, yang lain harus. Kalau yang lain kan tidak ada batasan persyaratan tuh. Jadi misalnya dari bayi baru hepatitis, ya udah ayo, begitu 6 bulan ketemu, kalau ini belum, ayo kejar. Jadi lakukan catch up imunisasi namanya ya, silahkan diskusi dengan dokter anak masing-masing ya, atau mungkin dengan dokter di puskesmas ya, tidak apa-apa. Intinya dia tetap harus mendapatkan imunisasi yang lain ya, mau DPT, campak, HIB dan lain-lain itu dikejar sehingga nanti tetap terpenuhi imunisasi yang lengkap. Ya, mungkin itu Mbak Dania. Ya, terima kasih dokter. Lagi dari Ibu Ripka. Pada pasien Halo dokter. Oke, oh ya Izin tanya. silakan. Ya, silakan. Imunisasi BCG itu batasnya sampai kapan ya dokter? Terima kasih. Sebetulnya tetap bisa diberikan ya. Tidak ada, jadi misalnya umur setahun pun tetap boleh diberikan, tapi asal ada tes mantuknya. Kalau lewat dari 3 bulan itu. Jadi tidak ada ini batasannya, tapi harus tes mantuk. Kalau belum tes mantuk nggak boleh. Tes mantuk sebetulnya bisa tidak ada biaya kalau biasanya ke itu loh kayak kalau kami itu di Semarang ada namanya Balkesmas atau apa yang untuk balai paru itu loh. Nah itu mungkin ke situ kalau memang tidak ada ini dan mestinya bisa dengan BPJS. Oke, ya. Ya. Ya, oke mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan Ibu Ripka. Pada pasien satu wasting yang mendapatkan dosis 20 mg per hari dan pekerja kantor pada kondisi kerja menumpuk untuk mengurangi lemasnya, apakah hidrokortison atau fluorokortison yang ditingkatkan? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut guideline ini, kalau capeknya karena kerja dan lain-lain tidak ada indikasi untuk menaikkan dosis. Jadi tidak perlu menaikkan dosis kecuali yang sakit. Jadi dia kerja capek ya nggak usah, istirahat aja, tapi tidak menaikkan dosis, tidak ada indikasi. Demikian Mbak Dania. Pertanyaan dari Ibu Ripka nih dok, terakhir. Pada pasien CAH usia 20 ke atas tipe 1 wasting lalu didiagnosis baru-baru ini juga autoimun Focayanagi Harada disease di mana DOC atau adalah hidrokortison dosis tinggi. Sedangkan pada pasien CAH setelah dosis tinggi diberikan terjadi feedback negatif. Bagaimanakah? Karena pasien jadinya hipoglikemi. Jadi kalau kita memberikan dosis tinggi biasanya kita turunkan bertahap. Kalau dosisnya terlalu tinggi dalam jangka waktu sebentar, misalnya cuma hanya 1-2 hari, 3 hari, enggak apa-apa. Tapi kalau dia dosisnya tinggi, dalam waktu yang cukup lama, ya ada yang mengatakan 2 minggu atau 1 bulan, sebaiknya dosis itu memang harus melalui kita sebut tapering off. Jadi dia turun bertahap. Kenapa? Agar tubuh menyesuaikan. Sehingga yang disebut tadi feedback negatif tadi, jadi dia akan menekan, kalau tadi kita lihat gambarnya, kalau dosisnya tinggi sekali, maka dia akan menekan si ACTH. Nah, kalau ACTH tertekan, dia sebetulnya kemudian yang dari tubuh sendiri benar-benar nggak diproduksi gitu. Ya, kan kalau tipe salt wasting sih sebetulnya sedikit produksinya dibandingkan tipe simple virilizing ya, tapi tetap ada sedikit itu tuh ada. Nah, maka ketika kita mendapatkan yang dosisnya tinggi banget, tapi kemudian akan dihentikan, nggak boleh dihentikan mendadak. Kalau CAH ini kan sebetulnya dosisnya itu dosis yang menyerupai dosis kita produksi kortisol sehari-hari, hanya naik sedikit itu untuk menekan androgen. Jadi dosisnya kecil sebetulnya. Tetapi kalau dosis untuk penyakit autoimun ya, penyakit-penyakit kanker misalnya itu tinggi. Ya, dan untuk menurunkan harus bertahap karena bisa terjadi itu. Ya, mendadak terus tubuh nggak bisa lagi, ACTH-nya sudah tertekan sekian lama karena mendapatkan obat dari luar dalam dosis yang cukup tinggi ya. Jadi memang harus didiskusikan sama dokternya ini kalau yang ini ya.
Ya, Oke. terkait yang tadi nih Dok, tes mantuk dari Ibu Nur Rohman, beliau menginfokan kalau mantuk tes itu ada di puskesmas dan RSUD di beberapa daerah. Tuh, mungkin Bapak dari Nabila bisa coba, karena lanjut beliau juga tanya lagi nih Bapak Nabila, anak saya baru ketahuan CAH setelah umur 1 bulan. Sejak lahir klitorisnya agak besar, sekarang rutin minum obat Kedison, apakah setelah besar klitorisnya harus dioperasi? Ya, Nah, ini kembali ke yang tadi. iya. Jadi kalau dia bisa mengecil sampai tidak kelihatan, itu kita tidak buru-buru untuk operasi. Ya, karena itu tadi kalau dia kecil banget, mungkin klitorisnya bahkan tidak. Soalnya saya ada pasien yang benar-benar sampai klitorisnya tuh tidak terlalu kelihatan. Ya kalau yang seperti ini mungkin kita tidak buru-buru. Ya saya pernah diskusi dengan pakar CAH dari Belanda itu, ya selama kamu kelihatan nutup ya nggak usah buru-buru untuk operasi. Tapi kita nanti harus lihat vaginanya ya tetap ya. Apakah di situ terjadi tadi yang penempelan itu. Ya, pada akhirnya nanti ketika mulai besar kita harus melihat ke sana. Misalnya pun si klitorisnya ini tidak dioperasi. Jadi operasi itu pada akhirnya nanti ya mungkin di beberapa tahun lagi itu adalah pilihan begitu. Karena sekarang seperti itu tuh dianggap. Jadi dulu CAH itu bagian dari yang kita sebut disorder of sex development, gangguan perkembangan organ reproduksi. Tapi akhir-akhir ini istilahnya diganti, bukan disorder. Disorder itu kelainan ya, tapi differentiation, perbedaan. Jadi dianggap ya ini perbedaan saja begitu. Sehingga kalau ditanya apakah harus dioperasi atau tidak, silahkan diskusi dengan dokternya dan silahkan diskusi dengan tim ya, mungkin ada tim psikologi ya, dokter bedah, kemudian dokter anak endokrin ya, kemudian ada yang lain. Nah itu harus didiskusikan, termasuk tetap keputusan ada di orang tua pada akhirnya ya, apa mau melakukan itu atau tidak. Jadi tidak bisa sebetulnya keputusan itu ada di tangan dokter. Karena dokter menyampaikan keputusan, nanti yang tanda tangan persetujuan adalah orang tua. Ya, jadi tetap bisa didiskusikan ya menurut saya ya. Jangan buru-buru tapi harus diskusi. Ya. Demikian Mbak Dania. Ya, terima kasih dokter. Ini dari Bapak Ahmad Lupis. Dia mau bertanya, anaknya CAH usia 3 tahun. Anak saya aktif banget lari sana sini, apakah itu normal? Anak saya pas bayi putih setelah terapi hormon, namun sekarang menghitam di bagian sikut, selangkangan, dan belakang leher. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Itu anaknya gemuk atau kurus? Nah ini saya lupa. Ya, jadi harus dilihat nih anaknya gemuk atau kurus. Yang pertama anak CAH ini memang cenderung aktif. Ya, jadi anak CAH itu karena hormon androgennya tinggi, dia kuat dan aktif. Biasanya, ya jarang anak TAH itu kalau udah umur segini anteng gitu, diem enggak. Biasanya heboh gitu ya. Artinya tenaganya tuh berlebih. Maka saya kadang-kadang menyarankan ayo banyak olahraga gitu, supaya tersalurkan gitu ya kekuatannya. Kemudian pas bayi putih, kok sekarang jadi hitam? Justru biasanya waktu bayi putih, kalau dia mendadak menjadi hitam berarti harus konsul dengan dokternya. Apakah ini ada kekurangan obat? Ya, kalau obatnya berkurang banget, maka dia akan menjadi menghitam. Ya, biasanya saya memeriksa pasien itu salah satunya melihat apakah ininya tambah hitam, ini ya sininya tambah hitam ya, gusinya tambah hitam gitu. Kulitnya juga tambah hitam gitu ya. Kalau kulit tapi bibirnya enggak, ini mungkin kepanasan ya, tapi kalau dia ininya juga hitam, ininya juga kelihatan gelap begitu, maka itu kemungkinan hormonnya kurang. Kalau kurang artinya harus diskusi dengan dokter, mungkin harus ditambah dosisnya. Begitu. Tapi kalau menghitamnya itu di misalnya belakang leher dan bukan di kulit secara umum, malah saya harus menanyakan apakah anak ini terlalu gemuk. Karena itu mungkin karena gula yang terlalu tinggi gitu kadang-kadang ya, resistensi insulin. Coba dilihat dulu. Soalnya ini hitamnya kok malah di belakang leher ya. Biasanya kalau hitamnya yang kurang minum obat tuh di sini. Ya, di bibir terus di sininya tuh di telapak tangannya tuh garis-garisnya lebih cenderung gelap
gitu. Tapi kalau dia kok di selangkangan belakang leher ini harus bawa ke dokter aja. Apakah dia ada masalah lain mungkin ya. Jadi harus diperiksa dan disesuaikan dosisnya. Apakah justru malah kebanyakan? Nggak tahu, belum tahu ya. Nanti diskusi dengan dokternya, mungkin bisa ke dokter segera ya. Ya. Oke, Ya. terima kasih. Ini dari Ibu Lia. Usia berapa ya dok biasanya disarankan untuk pemeriksaan bone age? Jika pasien dengan CAH melakukan perjalanan tetapi di daerah tersebut tidak ada rumah sakit yang tersedia Genison ataupun dosis stres, apa harus dilakukan jika pasien CAH mengalami krisis adrenal di daerah tersebut dok? Terima kasih. Ya, yang pertama bone age biasanya kita mulai usia 2 tahun. Setelah itu diperiksa ya setiap tahunnya. Nah, kalau pasien melakukan perjalanan tapi nggak ada Genison, ibu harus bawa kartunya itu dulu ya, menunjukkan bahwa itu kan berarti dia butuhnya jenis kortisol. Dan ini macam-macam. Kalau terpaksa tidak ada, ibu bisa anaknya bisa disuntik dexamethasone, metilprednisolon atau yang sejenis. Jadi bisa dibantu dulu untuk sementara. Kemudian kalau misalnya mengalami krisis adrenal ya selain itu kemudian disuntik diberi infus NaCl. Ya, jadi kalaupun gawat muntah-muntah paling enggak kalau diinfus tuh udah lumayan. Ya kalau misalnya tidak tersedia nih Genisonnya, masih cari obatnya. Nah, itu bisa. Tetapi di daerah-daerah tuh biasanya metilprednisolon, dexamethasone tuh ada. Ya, meskipun tidak ideal untuk anak ya. Karena kalau dexa itu tidak ada kandungan hidrokortisonnya sebenarnya. Kalau hidrokortison tuh kalau dosis tinggi dia ada. Jadi ya meskipun tidak ideal tetap diberikan saja dulu, nggak apa-apa, itu cukup membantu. Ya, jadi bisa diberikan. Ibu bawa aja kartu kegawatannya itu paling nggak, kalau nggak ada, ibu bisa menyarankan dokternya, dokter bisa nggak konsul dengan dokter saya misalnya begitu. Kalau pasien-pasien saya tuh biasanya kalau udah sampai UGD panik mereka telepon minta dokternya untuk telepon saya atau saya diteleponkan oleh pasiennya ya. Kemudian saya memperkenalkan diri, saya dokter yang menangani pasien ini biasanya bisa diberikan ini begitu. Jadi ada komunikasi agar di UGD itu ditangani sebagai kemungkinan krisis adrenal, kan belum tentu krisis adrenal ya, mual muntah tuh bisa saja karena kebetulan dia infeksi saluran cerna, tapi kita tetap lebih baik waspada. Ya. Oke, ya. Terima kasih dokter. Ini dari Ibu Aisyah. Anak saya umur 1 tahun mulai konsumsi Genison dan Florinef sejak usia 2 bulan. Sejak 9 bulan, kenapa ya dok? Berat badannya jadi sulit untuk naik. Sekarang usia 1 tahun, berat badannya hanya 7,5 kilo. Terus kenapa di wajahnya banyak timbul bercak-bercak putih? Apa itu pengaruh CAH? Terus apakah bisa hilang? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Aisyah. Jadi kalau 9 bulan nggak naik ini bisa macam-macam sih. Memang bisa misalnya ya dosisnya kurang, anaknya sering muntah-muntah, ya sering diare, tapi bisa juga karena kita memberikan makanan tambahannya mungkin kurang tepat. Bisa saja ya, misalnya kan tetap saja berpengaruh ya kalori yang masuk itu berapa. Sehingga harus dipastikan dulu bahwa putra-putri ibu itu cukup kandungan karbohidrat yang dimakan ya, lemak, protein itu menjadi penting ya. Misalnya kalau makannya hanya nasi dan sayur ya tentunya susah naik ya, harus berikan daging, berikan tambahan minyak ya di dalam makanannya. Nah, itu dia akan membantu untuk meningkatkan berat badan. Kalau wajahnya timbul bercak-bercak putih ya, jadi tadi silahkan diskusi dengan dokternya juga ya, apakah makanan yang dimakan juga sudah cukup. Kalau obatnya cukup, makanannya nggak cukup tetap kurang. Ya, jadi harus dua-duanya. Kemudian wajahnya timbul bercak putih sih biasanya mungkin karena yang lain ya. Kalau bercak-bercak putih itu bisa karena mungkin ada jamur, alergi itu juga bisa. Jadi ini bisa dilihatkan ke dokternya ya, apakah butuh dokter kulit ini malah mungkin ya. Apakah bisa hilang? Nah, itu tidak bisa kita tetapkan sebelum kita tahu diagnosisnya. Jadi mungkin sebaiknya dibawa ya untuk ditunjukkan ini loh putih-putihnya tuh begini begitu. Ya, kembali Mbak Diania. Ya, terima kasih dokter. Ini dari Ibu Borneka. Dok, melanjutkan pertanyaan Bapak Hadi nih. Anak kami
sebentar lagi memasuki usia dewasa. Apakah ada lanjutan dari dokter endokrin dewasa karena kemungkinan tidak bisa lagi dengan DSA untuk kontrol lanjutan? Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi kalau kita biasanya kalau saya rujuk ke dokter endokrin dewasa. Jadi di dewasa tuh ada dokter endokrin ya. Jadi biasanya saya kembalikan ke dokter saya rujuk ke dokter atau alih kelola gitu istilahnya ke dokter endokrin dewasa. Begitu 18 tahun ulang tahun itu terus saya pindahkan. Mungkin bisa minta keterangan ya dari dokter anak yang merawat sebelumnya, berapa dosis yang saat ini diberikan, mungkin apa tipe CAH-nya dan lain-lain, sehingga ketika teman sejawat kita dari penyakit dalam endokrin itu bisa menangani dengan baik. Biasanya dia masuknya penyakit dalam, tapi konsultan endokrin dan diabetes ya, KEMD ya konsultannya. Ya demikian, terima kasih Mbak Dani. Ya, terima kasih. Ini dari Tri Sulistiarini. Izin bertanya dok, saya ada klien ibu dari anak CAH. Anak pertama laki-laki meninggal muntah-muntah saat usia 1 bulan. Anak kedua perempuan hidup dengan CAH self-twisting dan saat ini ibu sedang hamil trimester 2. Seberapa besar resiko untuk terjadi CAH pada kehamilan yang ini? Saran apa yang bisa saya berikan kepada ibu terkait kehamilannya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Tri. Jadi kalau kita lihat CAH ini kelainannya adalah namanya autosomal resesif. Artinya apa? Autosomal resesif artinya ayah dan ibu adalah pembawa. Dan ketika ayah dan ibu pembawa ya atau carrier kita menyebutnya, maka ketika ada carrier dan carrier ini kan di tubuh kita tuh kan ada kayak 2 alel gitu ya. Nah, yang satu itu kan harusnya satu dari ayah, satu dari ibu gitu kan ketemu ya. Nah, pada CAH ini ternyata kalau dia ketemu pasangannya ya yang sama-sama merupakan pembawa ini, maka 25% resikonya anak itu menjadi CAH, 25% normal, 50% menjadi pembawa. Jadi kalau pertanyaannya pada anak saat ini hamil, tiap kehamilan tetap 25%. Jadi bukan karena anaknya yang pertama udah CAH, kedua CAH, terus sekarang terus nggak CAH, bukan. Jadi tetap tiap kehamilan resikonya seperti itu, 25% menjadi CAH, 50% karier, dan 25% normal. Nah, resikonya tadi, jadi tetap 25%. Karena ini sudah hamil trimester kedua, kita sarankan kalau saya begitu lahir di screening. Karena kalau dulu itu kita ada yang namanya prenatal diagnosis dan prenatal treatment. Apa artinya? Jadi waktu bayi kita kalau ada ada ibu yang punya riwayat punya anak dengan CAH, kemudian diobati nih ibunya, ya, menggunakan dexamethasone supaya tidak terjadi virilisasi atau maskulinisasi genitalia pada si bayi perempuan sebetulnya yang jadi sasaran. Kalau bayi laki-laki kan ya tidak terjadi ada masalah ya di situ ya. Nah, tapi sekarang menurut jurnal dan penelitian itu hanya boleh dilakukan dalam rangka riset, dalam rangka penelitian, dan betul-betul harus dijelaskan efek yang akan terjadi pada anaknya. Ya, sehingga tidak lagi seperti dulu terus semua diberikan, tidak. Jadi saran yang bisa kita lakukan ya usia 3 hari, setelah 3 hari boleh ya kita periksa 17 hidroksiprogesteron. Atau kalau misalnya tidak mampu memeriksa, kita evaluasi kalau perempuan ada ambigu genitalia sudah pasti itu, karena dia riwayatnya sudah jelas. Tetapi kalau laki-laki ini kan jadi sulit. Kalau laki-laki kita lihat secara klinis biasanya penisnya besar, daerah kemaluan itu biasanya menghitam, ya skrotumnya ininya tuh hitam, dan anak lama-lama makin hitam ya, mungkin seminggu, 2 minggu itu kita sudah bisa cek elektrolitnya. Apakah dia ada masalah ya, hiponatremi, hiperkalemi. Tetapi juga bisa kalau tidak jelas ya kita periksa laboratorium 17 hidroksiprogesteron itu.
Harusnya sih screening bayi baru lahir yang kayak pakai kertas saring ya, tapi menurut saya itu masih agak sulit sebetulnya penentuannya. Jadi ya kalau memungkinkan kita cek hormonnya. Ya, terima kasih dokter. Ini lagi dari Bapak Ibu Retmi. Mau tanya lagi dok, anak saya diagnosis CAH saltuasting, dia sering mengeluh perut dan kakinya sakit. Apakah itu berpengaruh ya? Sering juga timbul bintik-bintik kayak bisul di seluruh wajah. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Anak saya ini umurnya berapa ya anaknya ya? Saya tidak tahu umurnya ya, tetapi kalau dia mengeluh sakit perut, kalau kaki sakit belum tentu ada hubungannya sih. Tapi kalau perutnya sakit, anaknya sudah remaja, kita harus lihat. Karena kadang-kadang itu mungkin menstruasi, dia sudah mulai mau menstruasi atau apa. Jadi ini karena nggak tahu ya. Tetapi kalau udah mulai muncul bisul-bisul di wajah itu maksudnya jerawat-jerawat yang besar atau bukan ya? Kalau jerawat-jerawat yang besar itu tandanya biasanya dia androgennya tinggi itu. Itu mungkin dosisnya nggak cukup atau mau masuk pubertas precox atau remaja, jadi itu segera konsul dengan dokternya. Karena bisa saja itu menjelang remaja begitu. Padahal kalau ini umurnya masih kecil kan berarti dia pubertas terlalu cepat. Ya. Oke, terima kasih dokter. Ini lanjut dari Ibu Lia lagi nih mengenai anaknya tadi yang si Jo saat ini sudah 3 tahun dok, tapi belum disuruh tes Bonage. Apakah perlu tanya karena tanya ke dokter endokrinnya? Terima kasih. Oh ya, silahkan, nggak apa-apa sih saya kira kalau mau bertanya apa perlu Bonage gitu ya. Kadang-kadang mungkin tidak dilakukan itu karena melihat pertumbuhannya cukup baik. Yang kalau kita temukan dari awal lahir, sudah diobati, itu biasanya pertumbuhan baik, tinggi badan sesuai, berat badan sesuai, tidak ada kelihatan yang ke arah ini. Kadang-kadang mungkin tidak dilakukan langsung Bonage ya, jadi mungkin silahkan diskusi dengan dokternya ya. Demikian Mama Joy. Oke, terima kasih dokter. Ini dari Ibu Ratna. Kok anaknya baru 2 tahun 6 bulan ya ternyata, maaf Mbak Dania. Yang tadi iya. Ibu tadi itu yang mengeluh sakit perut ya? Iya, yang sakit perut dan bintik bisul di wajahnya. Coba didiskusikan sama dokter yang merawat ya. Mungkin saya takutnya jangan-jangan pubertas lebih cepat atau yang lain, jadi harus dilihat itu. Maksudnya harus diperiksa begitu, dilihat, dipegang, dilihat gitu ya, apakah nyerinya dari mana, sakit perutnya dari mana. Bisa saja bukan CAH tapi ada yang lainnya lagi begitu. Ya. Ya Mbak Dania, kembali ke Mbak Dania. Ya. Oke, terima kasih. Ini Ibu Ratna, anak bungsunya CAH. Bagaimana untuk mengetahui apakah anak sulung saya carrier atau sepenuhnya normal? Tes apa yang diperlukan? Usianya 19 tahun. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, ini pertanyaan yang ya mungkin sebagian setelah mengetahui bahwa ini adalah autosomal resesif akan bertanya bagaimana dengan anaknya yang lain misalnya ya. Jadi kalau anaknya yang sulung yang bungsu itu terdiagnosis CAH, berarti kan kakak-kakaknya kemungkinan memang karier atau normal. Harusnya kita tes genetik sih, mutasi genetiknya. Karena kalau kita periksa hormonnya itu ternyata sulit biasanya tetap normal. Carrier itu normal kalau CAH. Ya. Jadi biasanya pilihannya adalah melakukan analisa genetik mutasi gennya. Jadi dilihat, misalnya adiknya ya, pertama adiknya harus dicek dulu. Kalau misalnya yakin ini mutasinya di mana, nah nanti tinggal lihat kakaknya. Kakaknya ya kemungkinan mutasinya yang mirip-mirip seperti sama dengan itu gitu. Jadi caranya demikian. Cuma memang CAH ini mutasinya banyak, ya banyak, sehingga agak sulit untuk mengatakan ini di mana gitu ya. Jadi biasanya kalau saya dulu saya kirim ke Belanda itu dicek dulu mutasi yang sering. Setelah itu kalau nggak ketemu dia periksa yang lebih canggih lagi gitu.
Kalau nggak ketemu lagi, periksa yang lebih canggih lagi. Jadi tahapnya agak banyak gitu. Sehingga kalau saran saya sih mungkin kalau tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia, pilihannya adalah jangan menikah dengan yang terlalu dekat. Sepupu itu kita nggak tahu apakah sepupu kita carrier ya, karena carrier itu kan dari atasnya gitu. Sehingga jangan menikah dengan yang saudara dekat atau saudara atau tetangga dekat. Mungkin kalau itu nenek moyangnya berasal dari misalnya di suatu desa yang yang kira-kira itu banyak orang yang dulunya itu memang dari situ terus gitu. Ya, itu sih kalau secara genetik biasanya begitu. Jadi yang dilihat, nah ini kan bungsunya mutasi pernah diperiksa di luar nih ternyata, ya berarti dia periksa saja untuk periksa carrier. Jadi carrier test dengan mutasi genetik. Tapi yang adiknya tuh dicantumkan aja mutasinya di situ. Jadi yang dari sana misalnya kita bisa memeriksa hanya gen itu, dia akan lebih murah. Bukan yang mencari misalnya gini. Jadi kalau ini sudah ketahuan ya di adiknya itu, maka yang di sana akan menggunakan tools yang mutasinya sama dengan itu. Jadi kalau adiknya sudah pernah diperiksa mutasinya dan terbukti, dikirim saja data adiknya juga diikutkan. Jadi nanti kakaknya akan yang diperiksa itu aja akan lebih murah. Biasanya lebih karena sudah tahu sasarannya begitu. Iya betul ya. Ya. Oke ya. Nama pemeriksaan carrier test ya dok. Oke. Kalau ini bukan carrier test istilahnya, kita tetap pemeriksaan mutasi genetik untuk apa? Yang ini tipe CAH yang mana? Kalau dia mutasinya di CYP21A2 gene, ya berarti kita tetap pemeriksaan genetik untuk itu. Karena CAH itu kan ada beberapa macam. Yang paling sering yang kita temui memang yang CYP21A2 gene mutation itu. Nah, jadi kita mintanya pemeriksaan itu. Tapi kita cantumkan keterangannya bahwa adiknya dengan mutasi ini. Jadi nanti mereka nggak nyari jauh-jauh, yang dicari yang dekat-dekat itu. Ini jawaban. Tapi kalau yang lipoid itu kan sedikit ya, sangat jarang. Yang lipoid itu sangat jarang. Itu tapi meskipun sangat jarang, kalau kita bisa periksa ya lebih baik. Cuma itu langka sih, mungkin nggak banyak yang bisa yang ada ya. Kalau yang di Semarang tuh yang kami kirim ke Belanda itu yang kami temukan baru yang tipe yang CYP21A2 gene sama yang 11 beta. Jadi yang lipoid kami nggak ada. Ya itu langka banget itu. Jadi mungkin bisa dicek saja ke tempat yang dulu ngecek. Itu pasti kan lebih mudah. Karena kan mereka udah ada datanya dan kemungkinan mereka punya tools-nya untuk melihat. Ya. Oke dok, oke. Sebelumnya saya ingatkan mungkin kita bisa terima 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ini dari Bapak Agung. Ya, Bapak Agung, dokter. Anak saya CAH usia 7 tahun, 4 bulan, berat badan 47, tinggi badan 134. Apakah normal dok untuk anak saya? Apakah hasil bone age itu jadi patokan untuk pertumbuhannya? Ya, terima kasih Pak Agung. 7 tahun 4 bulan tapi tinggi badan 134 ya. Tetapi berat badannya tuh 47. Jadi ini tampaknya kalau dihitung secara melihat sekilas ini obesitas ya. Jadi mungkin terlalu gemuk ini. Terlalu gemuk, jadi mungkin harus diskusi ya soal nutrisinya maupun obat yang diberikan. Dosisnya mungkin yang harus dilihat. Dan apakah bone age itu jadi patokan untuk pertumbuhannya? Bone age itu baru salah satu parameter. Ya, tapi untuk melihat pertumbuhan tentunya nggak cuma lihat bone age ya, mungkin melihat laju pertumbuhannya ya. Jadi setiap tahunnya tuh naik berapa, apakah ini terkait dengan pubertas atau tidak begitu. Jadi memang bone age itu hanya satu parameter saja untuk membantu. Tapi untuk menentukan pertumbuhannya bagaimana harus melihat berbagai aspek sebetulnya. Dan itu tadi kalau seperti ini saya lihat 7 tahun 4 bulan itu anak ini tampaknya lumayan tinggi dan lumayan gemuk gitu ya. Jadi mungkin harus kalau 7 tahun 4 bulan ini harus diskusi ini cowok atau cewek ya.
Iya, belum tahu ya. Tapi belum tahu. intinya kalau segini sih gemuk ini. Jadi harus meningkatkan aktivitas fisik ya, dan juga kita harus hati-hati kalau terlalu tinggi itu kita harus mikirkan apakah ini pubertasnya juga sudah berjalan. Nah, kalau laki-laki ini agak sulit mengatakan pubertas sudah mulai pubertas ya, karena kan harus melihat testisnya ya, melihat rambut kemaluannya dan sebagainya. Jadi ini mungkin harus diskusi dengan dokternya ya, untuk dokter anaknya untuk mohon advice nih terkait obesitasnya juga. Iya, oke. Ya. Laki-laki, Dok? Laki-laki ya. Nah, itu kalau laki-laki itu agak sulit. Ada nggak rambut kemaluannya? Kalau sudah mulai muncul itu sudah pubertas. Mungkin kita harus mencurigai pubertas dini. Jadi harus diskusi sama dokternya. Atau kalau obesitas itu juga dikaitkan resiko untuk puber lebih cepat. Jadi mulai harus waspada ya, mungkin bisa diskusi dengan dokternya, mungkin tidak hanya dari ininya tapi dari bone age dan lain-lain ya. Jadi harus diskusi. Ya, oke. Ini dari CAH Hasya. Beliau mau bertanya untuk cek carrier pada orang tua atau saudara dari anak yang CAH bisa dilakukan di mana ya? Kalau saya sih terus terang ini kalau di Indonesia setahu saya nggak ada. Kalau kami biasanya kami kirim ke Belanda di Radboud di Nijmegen. Tetapi sepertinya kalau yang terdekat dengan Indonesia itu sebenarnya kita bisa periksa tuh kayaknya di Singapura deh. Untuk cek misalnya ya apakah ini ada mutasi genetik atau tidak. Kalau di kayak Belanda, Amerika kan banyak ya yang meriksa. Cuma kalau di sini sih saya terus terang belum tahu di mana bisa meriksa carrier. Setahu saya tidak bisa. Biasanya diperiksa tuh kalau dalam rangka riset gitu-gitu, tapi enggak yang semuanya diperiksa gitu loh. Jadi terus terang saya enggak tahu ini. Mungkin untuk pemeriksaan yang di Indonesia untuk carrier ini. Yeah. Tapi yang jelas anaknya harus dicek dulu ya kalau mau meriksa carrier. Jadi kita nggak boleh melakukan carrier misalnya belum pasti anaknya yang kena itu gennya apa mutasinya di mana gitu. Dan untuk mengecek carrier itu pada orang tua atau saudara itu harus dengan persetujuan ya. Maksudnya kalau orang tuanya sih terserah ya karena itu kan keputusan di tangan orang tua. Tapi kalau untuk saudaranya ini kita harus mungkin ya dengan persetujuan ya, apakah memang benar ingin melihat atau tidak. Siap, terima kasih. Ya, ini dari Hotmaida Sinaga. Dok, anak pertama saya perempuan CAH dan anak kedua juga perempuan, tapi kelaminnya saya lihat normal. Apa perlu anak saya yang kedua perlu diperiksa? Kalau periksa apa namanya? Kalau anak yang kedua ini pertumbuhannya normal, alat kelaminnya normal, berarti kesimpulannya anak ini tidak ada masalah sebenarnya. Yang pasti bukan CAH kemungkinan ya, tetapi bisa saja dia pembawa. Jadi normal atau pembawa, tapi normal dan pembawa ini tidak muncul gambaran atau gejala klinisnya ya. Jadi ya mungkin tidak perlu diperiksa sih kalau menurut saya. Oke, dari Bapak Markunto, izin bertanya, anak saya perempuan usia 11, berat badan 56, tinggi 144, dosis sudah 5 tahun ini 5 mg, apakah kegemukan dan dosis anak saya masih normal? Maaf, saya sudah lama tidak kontrol. Ya. Jadi ini masa pubertas ini agak sulit ya. Pubertas itu masa di mana hormon itu agak tumpang tindih dengan perkembangan hormon-hormon lain juga ya. Jadi pada saat itu kita harus lebih care gitu. Sehingga kalau menurut saya di saat dia 11 tahun, tinggi badannya 144 ya, perempuan 56 beratnya sudah 5 tahun dosisnya 5 mg, ini 5 mg per 12 jam atau per 8 jam, ya cocok atau tidak itu kita harus kembali tadi. Kalau menurut saya ini harus kembali ke dokternya dulu. Nanti diperiksa ya status pubertasnya bagaimana, kemudian
dihitung ya luas permukaan tubuhnya bagaimana, kemudian ditentukan apakah dosis ini masih cukup atau tidak. Jangan-jangan sudah tidak cukup misalnya begitu loh. Kalau tidak cukup nanti dia pubertasnya menjadi bisa lebih cepat. Tapi kalau lebih cepat tinggi akhirnya terlanjur nutup nanti tulangnya. Jadi saran saya untuk adiknya anak putri bapak segera dibawa ke dokter aja. Kalau 5 tahun tidak ada perubahan dosis itu mungkin jangan-jangan terlambat kita. Soalnya ini gemuk anaknya ini lumayan lah ya, maksudnya 56 kilo, tinggi badannya 144. Jadi paling tidak ini overweight gitu ya. Itu harus hati-hati dosisnya. Atau kita harus melihat juga pubertasnya sudah berjalan atau sudah berakhir ini ya, kita belum tahu ya, jadi harus diperhatikan ya. Mungkin diskusi aja ke dokternya karena udah lama nih nggak periksa, silahkan kembali ke dokter masing-masing untuk kemudian didiskusikan. Iya, betul. Betul. Ya, gitu ya Mbak Dania ya. Iya, jadi memang untuk krisis adrenal dan CAH ini ketaatan ya dok ya, ketaatan dan konsultasi dengan dokter itu harus sangat-sangat rutin dan mengikuti aturan ya dok ya. Ya. Oke, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan sebelum kita menutup. Kalau memang tidak ada bisa ada tambahan lagi dari Dokter Agustini? Kalau dari saya sih sudah tidak ada tambahan sepertinya, tapi ini ada tambahan satu lagi kayaknya. Oh enggak. Habis ya. Intinya bahwa ada lagi dok dari Ibu Laili. Anak saya CAH 7 tahun 6 bulan, tinggi badan 135, berat badan 35, apakah masih normal atau bagaimana dok? Ya, masih normal atau tidak ya? Iya. Ya ini betulnya sih harus dihitung sih. Harus dihitung, lihat anak perempuan atau laki-laki terus masukkan kurva. Oh ya saya lupa, Bapak Ibu bisa melihat ke Primaku. Ya, jadi bisa download Primaku itu dari IDAI, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya namanya Primaku. Nah, di situ Ibu bisa memasukkan sendiri tinggi badan, berat badannya, dan kemudian mereka akan ada kurvanya yang akan muncul, dan itu ada saran-sarannya di situ. Maksudnya, ini masuknya kriteria perawatan tinggi atau ini pendek, ini. Nah, itu bisa ya. Sekalian Bapak Ibu bisa memantau, mungkin memasukkan tiap 3 bulan atau 6 bulan atau ya yang masih kecil mungkin 3 bulan atau yang kalau udah gede ini paling enggak 6 bulan tinggi badannya dicek misalnya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau melihat di Primaku. Soalnya kalau gini itu harus ngitung ya, masukkan ke kurva masing-masing ya. Jadi setelah itu dilihat gitu. Jadi saran saya yuk ke Primaku aja mungkin untuk dilihat kurvanya. Oke, ya siap dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Aluna. Anak saya sekarang mau 4 tahun, 2 tahun terakhir alhamdulillah tidak ada sakit sama sekali. Apakah itu sudah baik? Jadi kalau tidak ada sakit sama sekali, ya mungkin saja sudah baik. Tapi kita tetap harus melihat ya. Saya kadang melihat ada yang nggak pernah sakit sama sekali, tapi tahu-tahu pubertas precox, pubertas ini gitu ya. Jadi tetap harus dilihat pertumbuhannya juga, tinggi badan maksud saya. Tinggi badannya bagaimana, kemudian apakah ada kulitnya menghitam atau tidak, begitu itu yang harus dilihat. Terus genitalianya ya dilihat, kalau misalnya anak perempuan apakah klitorisnya bertambah besar atau tidak begitu. Nah itu mungkin yang harus dievaluasi juga. Jadi apakah sudah baik atau tidak kita tidak bisa langsung mengatakan ya karena tidak sakit, tetapi mudah-mudahan kalau tidak sakit itu artinya dia selama ini tumbuhnya baik, tumbuh kembangnya baik, mudah-mudahan ya. Ya kalau mau ideal kita cek juga hormonnya begitu ya, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya baik, ininya baik, tidak ada keluhan, mudah-mudahan itu berarti dosis obatnya dan ketaatan ibu memberikan obat sudah pas, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan semoga. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke, jadi memang ketaatan dan rajin-rajin konsultasi untuk kondisi anak-anaknya ya Bapak Ibu tuh harus teratur. Ya. Oh, klitoris. Ini lanjutan yang tadi dok.
klitorisnya tidak membesar. Sudah operasi 1 kali, Dok, di usia 1 tahun 9 bulan untuk obat rutin. Ya, sip. Obat rutin itu berarti bagus. Ya, kulitnya putih. Oh, bagus Ya. ya. Berarti Ya. ya bagus ya ini, alhamdulillah kondisinya ya. Berarti oke ya. Yang penting ada satu juga. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat bahwa kalau sudah operasi terus tidak minum obat. Ya, jadi kalau sesudah operasi ya tetap minum obat. Ya, karena kadang-kadang ada yang bertanya, sudah operasi perlu minum obat nggak dokter? Ya, tetap perlu. Kalau tidak minum obat, nanti klitorisnya tadi tambah besar, gitu ya. Tapi saya lihat ini bagus kok ya dari Ibu Aluna ya, putrinya bagus, oke. Iya. Ini ada lagi pertanyaan, Dok, dari Hotmaida Sinaga. Dokter, apakah kalau sudah dewasa anak kita perempuan yang bisa seperti perempuan yang lainnya bisa hamil atau punya anak? Bisa. Bisa. Meskipun dilaporkan ada perbedaannya dengan yang normal, maksudnya dengan perempuan yang tidak CAH, tetapi mereka cukup baik, artinya bisa hamil dan bisa punya anak. Jadi yang pasien saya itu yang menikah 4, yang sudah menikah 4, yang 3 sudah punya anak, yang satunya tuh anaknya 2. Hanya yang satu yang karena tidak minum obatnya tidak teratur, itu meninggal. Rumahnya jauh gitu, jadi obatnya juga tidak teratur. Kemudian dia waktu sakit itu tidak menaikkan dosis, kemudian meninggal di rumah sakit. Ya, saya diberitahu juga sudah meninggal ya. Jadi itu yang dewasa yang ya, dia yang sudah hamil, sudah menikah dan tidak punya anak. Tapi yang 3 itu punya anak. Anaknya sudah lumayan besar-besar nih, ada yang sudah mungkin 4 tahun, ada yang udah balita, ada yang anaknya sudah punya 2, itu yang satu balita, yang satu mungkin sekarang udah mungkin udah SD mungkin ya. Jadi bisa hamil dan bisa punya anak. Yang penting cuma satu, minum obat. Jadi minum obat teratur itu menjadi kunci. Karena begitu minum obat teratur, androgennya akan turun. Ya, kalau androgennya turun, dia hormon perempuannya bekerja dengan baik lagi. Jadi bisa punya anak begitu. Ya. Ini lanjut lagi nih, Dok, ada si Bapak atau Ibu Endras minum obat hidrokortison seumur hidup, ada pengaruhnya nggak ke ginjal? Kalau saya boleh mengatakan tidak ada pengaruhnya karena dosisnya sangat rendah sesuai dengan. Jadi kita harus berpikir berbeda ini. Kalau orang sakit TBC, kita kasih obat-obat yang menghancurkan kuman-kuman TBC, ya. Jadi ada batas waktunya dan obat itu mungkin banyak efek-efeknya misalnya. Tetapi orang dengan hiperplasia adrenal kongenital itu orang yang tidak bisa menghasilkan kortisol. Apa yang kita berikan? Kita berikan kortisol. Jadi kayak orang nggak punya uang, kita beri uang. Jadi dia bermasalah nggak? Ya enggak, malah jadi cukup. Begitu. Sehingga kita menamakan obat ini sebetulnya adalah replacement terapi, penggantian yang nggak ada tadi. Jadi dia nggak bikin gagal ginjal. Justru kalau dia mengalami krisis adrenal berkelanjutan, dia bisa gagal di ginjal. Ya, kalau krisis adrenal itu kan bisa dehidrasi, shock, gagal ginjal bisa. Tetapi kalau dia minum obat teratur dengan dosis ya, tapi ingat ya, dosisnya harus sesuai dengan saran dokter. Itu akan tergantikan secukupnya sebetulnya. Jadi di tubuh anak-anak CAH itu nggak punya kortisol, sementara di tubuh kita punya kortisol. Jadi kita hanya menggantikan saja. Ya, jadi tetap tidak masalah dengan ginjalnya, justru tidak menyebabkan gagal ginjal. Tapi kalau tadi terlambat membawa ke dokter, krisis adrenal itu bisa jadi gagal ginjal. Ya, jadi kadang-kadang kita asumsinya terbalik gitu ya, pemikirannya nanti kalau lama-lama jadi gagal ginjal, enggak. Karena ini sifatnya menggantikan yang tidak ada. Jadi kita betul-betul kayak itu loh, ibu hamil HB-nya rendah dikasih tablet besi, ya kan? Kan enggak ada yang protes tuh kasih tablet besi. Nah, ini anak CAH tidak punya kortisol, diberi kortisol dari luar. Jadi aman karena kita hanya memberikan yang tidak dimiliki. Bukan memberikan berlebihan. Ini akan berbeda ya dengan misalnya pada penyakit-penyakit autoimun, penyakit apa tuh dosisnya besar, tinggi gitu ya. Karena dia untuk menekan. Tapi kalau untuk CAH ini menggantikan yang tidak ada. Jadi aman ya, aman. Oke. Ya, ini satu lagi, Dok.
dari Hotmaida Sinaga. Apakah anak kita kalau klitorisnya membesar harus dioperasi, Dok? Bisakah kembali mengecil dengan minum obat teratur? Kalau dia masih bayi itu bisa mengecil. Pengalaman saya tuh yang bayi-bayi saya beri obat awal banget itu mengecil. Tapi kalau udah gede, meskipun seteratur apapun, kalau sudah terlanjur besar tidak bisa mengecil biasanya. Tapi tidak bertambah besar. Jadi ya mentok di situ begitu ya. Tetapi kalau dia sudah terlanjur besar itu tidak bisa, mau tidak mau ya operasi. Tetapi kalau dia masih kecil, masih bayi baru lahir, ketemu gitu ya, dia bisa mengecil sendiri, ya sudah. Nanti kita pikirkan operasinya itu apakah dibutuhkan saat itu juga atau mungkin nanti terkait dengan yang vaginanya. Jadi itu betul-betul tergantung kondisinya. Tapi kalau udah besar nggak bisa ya, kalau udah besar nggak bisa mengecil. Kebanyakan menetap. Tidak tambah besar paling kalau minum obat. Ya, selagi rutin ya, Dok, selagi rutin tidak akan tambah besar ya, Dok ya. Jadi ya rutinlah minum obat. Tapi sebetulnya begini ya, ada yang lebih penting daripada genitalianya ini membesar atau tidak, yaitu bahwa di tubuh kalau kita tidak punya kortisol, kita tidak bisa bertahan hidup. Ya, karena ketika sakit, kena infeksi itu kita butuh kortisol. Biasanya kita umumnya itu naik kortisolnya 10 kali lipat lebih ya. Tapi anak CAH tidak bisa. Jadi dia tidak bisa mempertahankan diri ketika sakit berat. Oleh karena itu kita akan butuh kortisol setiap hari sebetulnya. Maka kita memberikan pengobatan. Ya, memberikan pengganti tadi ya. Jadi ini jauh lebih penting karena untuk nyawa sebetulnya ya, untuk keselamatan. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Dok. Anak saya 1 tahun, selama ini setiap 3 bulan sekali cek darah untuk mengetahui kadar natrium dan kalium. Apakah perlu juga periksa 17 OHP? Berapa kali setahun? Ya, 17 OHP itu bisa diperiksa tiap, kalau masih kecil biasanya 3 bulan, tapi setelah besar bisa 4-6 bulan sekali begitu. Kalau memungkinkan, tapi kan tergantung ya, kalau kita fasilitasnya ada, dananya ada ya menurut saya bagus kita periksa lebih sering ya. Tetapi kalau misalnya tidak, elektrolit itu salah satu yang membantu untuk melihat masih adakah ya, misalnya apakah fluorinet yang kita berikan cukup atau tidak gitu. Oke, satu lagi nih, Dok. Izin bertanya, Dok, usia berapa anak klitorisnya akan tetap ukurannya meski rutin minum obat? Biasanya sih kalau sudah lebih dari setahun gitu-gitu itu udah jarang. Dari pengalaman ya, dari buku-buku tidak disebutkan sih. Tapi dari pengalaman saya, kalau saya lihat kalau sudah setahun lebih itu ya hampir nggak ada yang balik. Tapi mengecil sedikit ya, atau tidak membesar ya, mentok di situ, begitulah. Maksudnya tidak tambah gede. Kalau tidak minum obat, saya ketemu anak 5 tahun itu sudah seperti penisnya dewasa. Karena tidak pernah minum obat. Jadi tergantung penemuannya kapan, minum obatnya teratur atau tidak, ataukah kita sangat terlambat terdiagnosis. Jadi itu yang akan mempengaruhi kondisinya. Oh gitu. Demikian. Jadi ya Bapak Ibu mohon teratur minum obatnya ya, ketaatannya juga, dan rajin juga konsultasi dengan dokternya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu, untuk Dokter Agustini Utari, untuk ilmu dan ya jawaban-jawaban hari ini. Terima kasih banyak, Dok. Semoga kita para orang tua jadi semakin aware dan semakin rutin juga untuk obatnya. Oke, saya ini sudah mau jam 10, mungkin kita akhiri saja. Untuk selanjutnya bisa tanya di grup ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk waktu support group ini. Mari kita akhiri support group malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dania, Mbak Nirma. Sama-sama. Saya yang terima kasih. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda.